Shalom, selamat bertemu buat guru-guru sekolah minggu. Video ini Joy Hill buat untuk menjadi salah satu bahan referensi mengajar sekolah minggu. Tentunya di luar sana masih banyak referensi yang lain, dan tugas guru-guru sekolah minggu untuk mencari referensi sebanyak-banyaknya sebelum menyampaikan pengajaran kepada anak-anak sekolah minggu yang dilayani. Video ini menjadi video pertama Joy Hill untuk sesi bahan ajar. Semoga bisa berguna buat guru-guru sekolah minggu. Untuk video pertama bahan ajar, kita akan mulai untuk bahan ajar Hari Kenaikan Tuhan Yesus. Joy Hill mempersiapkan video ini untuk mengajar anak balita dan anak kecil. Untuk bacaan Alkitabnya kita bagi dua. Ada bahan untuk guru dan ada bacaan Alkitab di kelas. Karena ini adalah bahan untuk anak balita dan anak kecil, jadi bahan bacaan di kelas kita tidak menggunakan bacaan keseluruhan, tapi dipilih beberapa ayat saja. Berhubung masa konsentrasi anak balita dan anak kecil tidak terlalu lama, maka kita bercerita dulu dan ditutup dengan membaca beberapa ayat yang dipilih sebagai bacaan di kelas. Di akhir cerita kita mengingatkan orang tua untuk membacakan ayat selengkapnya di rumah. Bagi anak-anak yang belum bisa membaca. Bagi yang bisa membaca diingatkan untuk membaca ayat selengkapnya juga di rumah. Bahan guru untuk hari kenaikan kita gunakan semua bagian Alkitab yang menceritakan hari kenaikan, yaitu dari Markus 16 ayat 14 sampai 20. Lukas 24 ayat 50 sampai 53, Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 11. Yesus selalu menyertai akan menjadi pokok cerita kita di hari kenaikan Tuhan Yesus. Tujuan yang ingin kita capai adalah anak percaya bahwa Tuhan Yesus yang sudah naik ke surga terus menyertai setiap orang yang percaya kepadanya. Sebelum kita melanjutkan, kami ingin menyampaikan sebuah kesalahpahaman yang sering terjadi di seputar peristiwa kenaikan Tuhan, yaitu menganggap kejadian yang tertulis di Injil Matius 28 ayat 16 sampai 20 adalah peristiwa yang terjadi di hari dan lokasi kenaikan Tuhan Yesus. Padahal jelas tertulis di situ bahwa kejadian di Injil Matius tersebut terjadi di sebuah bukit di Galilea, bagian utara Israel. Matius 28 ayat 16. Sedangkan kenaikan Tuhan Yesus terjadi di Bukit Zaitun yang mana sangat dekat dengan Yerusalem di Yudea, bagian selatan Israel. Kisah Para Rasul 1 ayat 12. Berjarak hanya seperjalanan Sabat, yang artinya jarak yang diizinkan bagi orang Yahudi untuk berjalan di hari Sabat tanpa melanggar kekudusan hari Sabat. Sekitar 2000 langkah atau 1 mil atau 1,5 kilometer saja. Kembali ke kisah kenaikan Tuhan Yesus yang mana tujuan yang ingin dicapai adalah membuat anak percaya bahwa Tuhan Yesus yang sudah naik ke surga terus menyertai setiap orang yang percaya kepadanya. Untuk tujuan ini kita harus mengerti dulu, siapa sih yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus akan menyertai setiap orang yang percaya kepadanya? Tentu Tuhan Yesus sendiri yang mengatakannya. Jadi tantangan kita untuk tujuan ini adalah membuat anak percaya kepada setiap perkataan Tuhan Yesus. Tujuan cerita dapat dilihat dari pembukaan mengenai ketidakberdosaan Tuhan Yesus, termasuk selalu membuktikan perkataannya selama ada bersama muridnya dalam inkarnasinya sebagai manusia. Frasa kunci untuk diulang dalam beberapa tempat dalam cerita, yaitu Tuhan Yesus tidak pernah berbohong, dan apa yang Tuhan Yesus katakan benar-benar terjadi. Frasa tidak boleh berbohong adalah frasa yang dekat dengan keseharian anak-anak balita dan anak-anak kecil. Sedangkan frasa yang kedua adalah frasa yang digunakan untuk meneguhkan frasa pertama karena menjadi bukti terhadap frasa pertama. Salah satu dari bukti perkataan Tuhan Yesus adalah
bahwa dia akan disalibkan, akan mati, dan akan bangkit kembali. Murid-muridnya telah melihat dia hidup kembali dalam berbagai penampakan. Cara mengantar kepada tujuan cerita ini tepat, karena peristiwa di Bukit Zaitun adalah penampakannya yang terakhir sebelum kenaikannya ke sorga. Diharapkan dengan melihat bahwa Tuhan Yesus selalu membuktikan ucapannya, maka anak juga percaya perkataan Tuhan Yesus mengenai penyertaannya dalam Roh Kudus. Bukti penutup tentang penyertaan Tuhan Yesus pasca kenaikannya adalah berbagai tanda ajaib yang dilakukan oleh para murid dalam nama Tuhan Yesus, termasuk tanda ajaib yang dilakukan Rasul Paulus dalam nama Tuhan Yesus, meskipun Rasul Paulus baru bertobat pasca kenaikan Tuhan Yesus. Saatnya kita masuk ke dalam cerita. Selamat mengikuti ya. Kalau ada masukan atau tanggapan, boleh ditambahkan ya di kolom komentar. Shalom. Tuhan Yesus tidak pernah berbohong. Dia selalu membuktikan apa yang dikatakannya. Sebelum Tuhan Yesus disalibkan, Tuhan Yesus sudah mengatakan bahwa dia akan disalibkan, akan mati, dan akan bangkit kembali di hari ketiga. Apa yang Tuhan Yesus katakan benar-benar terjadi. Dia disalib, dia mati, tapi dia hidup kembali. Tuhan Yesus juga pernah berkata bahwa suatu saat murid-murid Tuhan Yesus tidak akan bisa lagi melihat Tuhan Yesus. Wah, kenapa begitu ya? Kemana Tuhan Yesus akan pergi? Nah, mau tahu kemana Tuhan Yesus akan pergi? Semua tenang, perhatikan cerita Pak Guru ya. Begini ceritanya. Suatu saat setelah Tuhan Yesus hidup kembali, murid-murid Tuhan Yesus sedang makan bersama tanpa ditemani Tuhan Yesus. Tapi sementara mereka makan, tiba-tiba Tuhan Yesus muncul di tengah-tengah mereka. Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya menyentuh badannya, bahkan ikut makan, supaya mereka percaya bahwa itu betul-betul Tuhan Yesus dan bukan hantu. Tuhan Yesus membuktikan bahwa dia benar-benar bangkit sesuai dengan apa yang dikatakannya. Ya, Tuhan Yesus tidak pernah berbohong. Tuhan Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk memberitakan mulai dari Yerusalem ke Samaria dan sampai ke seluruh bumi bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit pada hari ketiga, supaya orang-orang bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berjanji akan selalu menyertai murid-muridnya dan akan menjadikan murid-muridnya mampu mengusir setan-setan dan menyembuhkan orang sakit dalam nama Tuhan Yesus. Selain itu, murid-murid akan bisa menggunakan bahasa lain yang tidak pernah mereka pelajari. Wah, Tuhan Yesus akan selalu menyertai murid-muridnya. Tapi Tuhan Yesus kan bilang bahwa suatu saat mereka tidak akan bisa lagi melihat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak pernah berbohong. Meskipun nanti mereka tidak dapat melihat Tuhan Yesus lagi, tapi Tuhan Yesus akan selalu menyertai murid-muridnya melalui Roh Kudus, yaitu Roh Tuhan Yesus sendiri. Setelah memberikan tugas tersebut, Tuhan Yesus dan murid-muridnya pergi ke sebuah bukit bernama Bukit Zaitun. Jaraknya tidak jauh dari kota Yerusalem. Bukit apa namanya? Ya, Bukit Zaitun. Di Bukit Zaitun, murid-murid Tuhan Yesus meminta Tuhan Yesus untuk mendirikan kerajaan Israel. Tapi Tuhan Yesus mengatakan bahwa kamu tidak usah memikirkan hal itu. Tugas kamu adalah memberitakan Injil. Untuk itu Roh Kudus akan selalu menyertai kamu dan memberikan kalian kuasa agar dapat memberitakan Injil. Tuhan Yesus selalu memberkati murid-muridnya dan sesuatu yang ajaib terjadi. Tuhan Yesus melayang naik. Dia terbang naik ke awan-awan dan murid-muridnya terus memandangi Tuhan Yesus sampai tak terlihat lagi ditutupi awan-awan. Ya, Tuhan Yesus naik ke surga, ke tempat Tuhan Yesus berasal. Dan tiba-tiba di dekat murid-murid muncul dua malaikat yang mengatakan
bahwa Tuhan Yesus suatu saat akan datang kembali dengan cara yang sama seperti Dia naik ke surga. Sesuai perintah Tuhan Yesus, murid-murid akhirnya pulang ke Yerusalem untuk menanti janji Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan Yesus katakan benar-benar terjadi. Murid-murid tidak bisa lagi melihat Tuhan Yesus, tapi apakah Tuhan Yesus meninggalkan murid-muridnya? Tidak, seperti janjinya, Tuhan Yesus akan selalu menyertai murid-muridnya melalui Roh Kudus, yaitu Roh Tuhan Yesus sendiri. Dengan Roh Kudus, murid-murid banyak sekali melakukan hal-hal ajaib, seperti menyembuhkan orang sakit dan menghidupkan orang mati dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan seseorang yang bernama Paulus, yang dulunya mau membunuh semua pengikut Tuhan Yesus, akhirnya menjadi pengikut Tuhan Yesus dan juga melakukan mujizat-mujizat seperti menyembuhkan orang sakit dan menghidupkan orang mati dalam nama Tuhan Yesus. Itu semua adalah bukti bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai semua orang yang percaya kepadanya, termasuk kita semua juga. Demikian cerita kita, dan cerita kita benar-benar terjadi dan ditulis di dalam Alkitab, di kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai 11. Tapi sekarang kita akan baca ayat 9 sampai 11 saja. Nanti kalau sampai di rumah minta tolong mama atau papa untuk membacakan ayatnya secara lengkap. Yang sudah bisa membaca sendiri ayatnya secara lengkap ya. Amin.